Mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, puji syukur tidak lupa kita berikan pada Allah Ta'ala. Hari ini masih diberikan kesehatan, bisa kuliah walaupun secara online. Ya, mudah-mudahan saya terus sehat walafiat, bisa melaksanakan kegiatannya, tugas-tugasnya dikerjakan, kuliahnya, sehingga bisa dapat nilai A, ya, usahakan nilai tertinggi. Salawat dan salam, tak lupa kita berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai ke sana. Nah, kuliah kita kelas ini, kelas A, sudah ada pada perkuliahan ke-7 ini tugas materi hari ini. Materi ini tentunya diisi dengan mengisi profil mahasiswa. Selain mengisi profil mahasiswa, kemudian soalnya jelaskan penggambaran 3D di Excel, ya. Bagaimana itu cara penggambarannya, 3 dimensi di Excel, gambaran 3 dimensi. Kemudian untuk materi pengembangan karakter, apa yang bisa kita ambil dari karakter Nabi Ilyas alaihissalam. Di materi bisa kita lihat gambaran 3 dimensi. Ada 2 dimensi, 3 dimensi. Yang di Excel ini bisa kita gunakan untuk belajar. Dalam hal ini, dalam rekayasa teknik sipil bisa digunakan salah satu aplikasi namanya softwarenya Microsoft Excel. Jadi satu paket ini Microsoft Office, Microsoft Word, PowerPoint, dan di dalamnya ada Excel. Nah, ada beberapa pembahasan di sini tentang Excel, ya. Ada bukunya, e-book, bisa dibaca. Dasar-dasar Excel. Membuat grafik, membuat tabel, sudah ada. Dalam membuat grafik itu bisa dilihat pada pembahasan awal-awal ini membuat grafik ini. Dasar-dasar Excel, halaman 13. Jadi ini pembahasan Excel, pekerjaan teknik sipil, ya. Salah satunya Excel, dan ini bisa digunakan di berbagai bidang, berbagai prodi, fakultas, dan semua di instansi pemerintah, perusahaan, semuanya menggunakan Excel di samping Microsoft Word. Ada tempat kerjanya, worksheet dan workbook, ya. Saya dilihat di sini ada worksheet dan workbook. Ini yang workbook. Worksheet itu kolom dan baris, sheetnya. Ya, kolom itu sheetnya. Pengenalan tentang Microsoft Excel ini ada pembahasan pertama. Ada beberapa rumus bisa kita masukkan. Kali ini alat untuk menghapus, membuka, menyimpan, kembali ke belakang atau ke depan, memotong data yang ada, menyimpan, copy paste, di copy jadi 2, masukkan data, masukkan kolom, masukkan baris. Nah, sudah ada caranya. Kali klik ikonnya ini, atau ada juga menggunakan huruf, ya. Alt E untuk seterusnya, Shift, Control, tinggal diklik ada. Ini bisa diganti dengan Control. Control X misalnya delete, menghapus, ya, bisa Control X. Menyimpan Control S tuh. Menyimpan bisa klik saja ini, save, ada ikonnya, ada bisa juga Control S. Ada juga formulanya ini, rumus-rumus yang digunakan untuk penjumlahan, untuk pengalian, pengurangan, ya. Sudah ada, bisa digunakan suruh rumus-rumus, buat rumus sendiri bisa, sama dengan kemudian masukkan rumusnya. A kali B misalnya, ada juga rumus yang sudah ada, misalnya menjumlahkan secara total pakai sum, sama dengan sum, sum dapatkan hasil. Banyak rumus-rumus bisa digunakan.
buat grafik. Sudah ada datanya, tinggal insert, tinggal pilih chart yang mana mau buat grafik. Itu akan coba tampil seperti ini di Microsoft Excel. Kemudian kita tinggal pilih buat grafik yang mana. Buat grafik seperti ini misalnya, tinggal dipilih yang ini. Polinomial ya, polinomial. Itu bisa dipraktekkan pada Excel. Ini absen kita di Excel, sobat. Ini juga bisa kemudian menghasilkan nilai ya. Jadi kalau Anda masuk dengan jumlah yang cukup, dikerjakan tugasnya, nanti akan muncul nilainya nanti. Mana? Jadi hasil akhir akan muncul di sini. Ini hasil yang lama ini sudah ada datanya, contohnya masuk tugas muncul. Kita bisa menilai mahasiswa aku lagi menghitung karena sudah masukkan rumusan. Ini mata kuliah belum ada ya. Saya hapus tugas-tugas. Dan tugas makalah juga nanti akan hilang. Tugasnya belum ada. Hilang. Baru absen masuk sebagian. Nilainya deh. Ini menggunakan Excel. Nah, grafik, nah, bisa kita gunakan data yang ada. Karena ini kita gunakan untuk grafik. Kembali aja. Ctrl Z. Ya. Ctrl Z, setelah kembali. Ada juga lambangnya itu ke kiri. Ini di sini. Tidak kelihatan ada lambang ke kiri. Yang menunjukkan dia kembali ke kanan. Di pertama kembali. Ini bisa diambil datanya. Terbuat grafik. Ini kita ambil buat grafik misalnya insert ya, klik insert grafik. Mana boleh ambil ada untuk grafik ini, tinggal kita pilih yang mana mau kita ambil. Misalnya kita ingin melihat garis-garis, ada 3 dimensi ini 2 dimensi. Dimensi, misalnya kita melihat 3 dimensi, ini gambarnya 3 dimensi. Karena terlalu banyak datanya jadi seperti ini. Dia akan muncul. Kita ambil dengan kosong misalnya nama seseorang apa anti aba ucok aco. Nah, ini kita bisa mendatangnya misalnya 63, ya, 80, 62. Data lainnya lagi 5, 35, 50, 50. Yuk kita buat dia menjadi tabel 3 dimensi, akan muncul datanya. Ini nama orangnya, kemudian ini nilainya. Akan terlihat di sini, gambar 3 dimensi. Bisa diganti namanya apa? Data pertama, postes, prates misalnya. Saya dapatkan grafiknya. Bisa juga dibuat grafik 2 dimensi.
Dapat dua dimensi. Jadi mudah ya, menggunakan Excel. Oh, dan belum pernah menggunakan Excel? Hmm, Bisa juga digunakan kalau kita buat ini. Nah, akan muncul di sini persentasenya. Nah, kita pilih di sini ada pilihan. Nah, namanya langsung masuk. Kita pilih dengan persentasenya. Nanti 26%, 26%, abang 14%, untuk 24%. Nah, ini bisa dipilih. Nah, contoh menggunakan chart ya. Tinggal diganti judulnya ini kalau mau gunakan dengan slash apa judulnya. Tanya nilai. Jadi, jadi gunakan yang lain lagi. Kalau buat tabel, insert, tabel apa namanya. Ini, ini yang bulat tadi, ada beberapa pilihan juga. Bisa digunakan seperti ini. Ya, kita juga seperti tadi juga seperti ini, atau seperti ini. Nah, banyak. More chart. Ini banyak pilihan sini. Tadi ini lain, kita buat ini dia, ada kolom. Nah, jadinya seperti ini kalau kolom. Karena dua data ya, kita lihat biru dan merah. Nah, bisa dilihat angkanya, ya. Sebelah kiri, ini judulnya bisa kita rubah. Seri satu bisa rubah. Yang diedit. Ada juga tiga dimensi ini. Tiga dimensi. Ini tiga dimensi. Ada juga tabel seperti ini. Jadi canggih sekarang Excel. Mau buat bar, tipe bar, nah ini kanan. Ya. Nama orang di kiri dan datanya kanan. Hmm. Tidak bisa menggunakan area. Ini bentuknya. Kalau area, ya, banyak sini. Ada scatter, Excel, titik-titiknya muncul. Nah, bisa kita lihat titiknya. Bisa kita tarik garis. Merah, sini. Yes. Ada boleh merah. Biru. Ya. Berikutnya setelah scatter, scatter juga ada macam-macam bentuknya. Mau taruh garis, nah bisa juga. Langsung ada garisnya. Hmm. Tinggal pilih menghilangkan titiknya bisa. Mau langsung garis apa? Garis lurus bisa, garis bengkok. Nah, bisa juga dibengkokkan garisnya. Bisa garis lurus, bisa bengkok. Tinggal pilih yang mana mau digunakan. Titiknya juga boleh, semua titik. Hmm. Dua dimensi, tiga dimensi ini, tiga dimensi, ini dua dimensi. Seperti kelerengnya, tiga dimensi. Map, nah, juga bisa. Ini pakai internet. Disesuaikan kita presentasi untuk apa. Surface, hmm, ada radar, simultannya, model-modelnya. Jadi dalam penggunaan ini, ah, gambar kita harus memilih-milih yang mana yang cocok untuk menggambarkan apa. Gambarkan hasil ujian misalnya, atau umur, atau apa, berbeda-beda. Nah, di mana yang paling cocok? Nah, bisa saja kita satu-satu yang paling cocok Y, bisa juga di kesempatan lain yang lebih cocok itu bukan Y, tapi yang cocok itu kolom. Ya. Itu saat yang perlu itu garis lain. Jadi, tergantung apa yang kita akan perlihatkan. Garisnya, perkembangannya,
Atau cuma datanya saja, titik-titiknya saja bisa. Bisa milih kalau ini bentuk lingkarannya. Ini histogram. Hmm, ini ada di sini modelnya histogram dengan garisnya. 4 orang, ini datanya. Biru dan merah, dua data. Box, titiknya menjadi seperti ini. Ada overall, masih warna dengan angka. Ada panel, ini kita lihat di sini. Terakhir combo. Ini ada penjelasan, ini bisa diganti. Nah, data sebelumnya, data 1, data 2 misalnya. Jadi klik-klik. Digunakan yang mana tinggal pilih. 3 dimensi. Ini ya, contohnya. Scatter, 3 dimensi. Kita tinggal klik saja, mau pilih 2 dimensi atau 3 dimensi. Dimensi, 3 dimensi. Ya, 2 dimensi atau 3 dimensi. 3 dimensi. 2 dimensi atau 3 dimensi. 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, cantik 3 dimensi. Saya, I-nya 2 dimensi, ada juga 3 dimensi. Nah, sedikit di sini, pindahkan namanya ke sini, presentasinya bisa 3 dimensi. Lain, 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, tinggal klik ya, 2 dimensi, 3 dimensi. Kolom 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, itulah cara membuat grafik ya. Jadi, kemudian materi terakhir apa yang bisa kita ambil karakter dari Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah seorang nabi yang diutus Allah Ta'ala pada penduduk Ba'laba di negeri Damaskus. Kadang pergi ke luar negeri ini, saya baru ke luar negeri itu ke Malaysia, baru Malaysia. Yang lain belum, apalagi Arab ya. Empat haji mudah-mudahan tahun depan bisa naik haji umrah. Dan mau berdoa yang Muslim karena wajib naik haji ya. Dan bisa berhaji bagi mampu tentunya. Masyarakatnya pada saat itu berpaling dari Allah Ta'ala. Mereka bukan menyembah Allah tapi berhala. Namanya Baal. Mereka menyembah berhala Baal. Nabi SAW hidup pada masa kerajaan saat itu dipimpin Raja Hazkil. Raja Hazkil. Nah, Allah Ta'ala menurunkan siksaan pada kaum itu. Dengan musim kemarau panjang, sehingga mereka kehausan. Ternak dan tanaman mereka mati. Dan mereka menemui Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka minta agar berdoa pada Allah Ta'ala supaya mereka dibebaskan dari kekeringan dan kelaparan. Semua masyarakat itu percaya Tuhan itu Allah. Memang mereka ingkar ya. Hingga mendapatkan musibah kekeringan dan sebagainya. Saat mereka dapatkan musibah, ya mereka minta berdoa pada Allah. Minta pada nabinya agar berdoa. Agar terbebas dari kekeringan dan kelaparan. Termasuk suku Ba'labak di Damaskus. Dan semua orang percaya Allah Tuhan, hanya mereka menggunakan perantara, menyembah, menggunakan berhala. Ya, Ba'labak ini menggunakan berhala, mereka sembah patung-patung dari batu. Dan Nabi SAW kemudian berdoa, ya Allah Tuhanku, hilangkanlah kelaparan dari mereka dan jadikanlah mereka bersyukur. Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi SAW dengan menurunkan hujan, menyuburkan tanam. Dan mereka pun bertambah banyak.
Tapi setelah itu ternyata ya namanya manusia ya ternyata suka ingkar. Mereka kembali ingkar, mendustakan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan atas perintah Allah Ta'ala, Nabi Ilyas menyelamatkan diri ke gua. Pergi ke gua, Nabi Ilyas alaihissalam menyendiri dalam gua selama 40 malam. Allah Ta'ala mengutus burung gagak untuk membawakannya makanan. Selama di gua, beliau hidup, tidak keluar yang membawakan makanan burung. Alias makanan pada beliau adalah burung gagak. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam disiksa dengan penyakit taun. Taun itu penyakit yang semacam apa? Penyakit kulit yang seperti COVID-19 menyebar ya, menyebabkan banyak meninggal. Nah, itulah akibat di dunia bagi mereka yang selalu ingkar pada Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, maka mereka mendustakannya. Karena itu mereka akan diseret ke neraka. Jadi mereka mendustakan ajaran para nabi, mereka akan disiksa nanti di akhirat kalau mati masuk ke dalam neraka, diseret ke neraka. Nah, apa yang bisa kita ambil? Ya, pertama mahasiswa harus beriman pada dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian mahasiswa membalas keburukan dengan kebaikan dan percaya hujan itu rahmat ya dari Allah, membawa rezeki. Nah, itu antara hikmah. Bisa yang lain lagi, nanti bisa baca-baca sejarahnya, kisah para nabi, Nabi Ilyas di YouTube misalnya, Anda bisa nonton di internet, di buku-buku, banyak ya. Anda bisa ambil di situ apa hikmahnya, apa karakter yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian materi kita hari ini. Ada yang menambahkan atau bertanya? Kuliah kita ini ada materinya di classroom ya. Anda bisa isi absen dan kerjakan tugasnya. Ini tugas ke-6, materinya sudah ada. Kuliah ke-7, tugas ke-6. Ada juga video pembelajaran, kalau mau nonton, RAB, di kelayakan, teknik sipil, aplikasi komputer sipil, bisa juga Anda baca-baca. Nah, nonton ya, kalau YouTube itu dinonton. Ya. Iya, Pak. Dan sebagainya. Ya. Kalau tidak ada lagi masukan, nah kita cukup sampai di sini. Pak, absen Pak. Ini sudah kelayakan, juga ada videonya. Teknik sipil, apa saja yang perlu Anda pelajari. Pak, ada yang belum absen Pak. Ya. Tidak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan dulu kalau. Mau Pak absen Pak. Ya. Saya tutup dulu mengucapkan alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa NPM yang absen? 12 Pak, 12.